Halo teman-teman semuanya, kali ini di malam ini kita akan membahas cara berpikir kreatif ya. Ini ya sebagai bahan tugas untuk mata kuliah pendidikan dan karir dari Pak Noviar. Oke, yang pertama, apa sih itu yang berpikir kreatif? Ya kan? Pasti banyak yang mendefinisikan tentang berpikir kreatif itu menurut versinya masing-masing. Tapi saya akan coba buat apa namanya bahas dari salah satu tokoh yang uh, dia apa namanya memang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan hal ini. Jadi dari Sabandar tahun 2008 itu mendefinisikan bahwa berpikir kreatif itu sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi ya. Jadi situasi itu terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. Selanjutnya ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi. Itu salah satu pengertian dari Sabandar. Oke, kalau menurut saya sendiri berpikir kreatif itu eh, berpikir yang memang orang lain nggak memikirkan hal itu, jadi nggak kepikiran gitu. Seperti beberapa waktu lalu Pak Fiar pernah uh, memberikan tugas siapakah orang yang menurut kalian itu kreatif. Nah, saya waktu itu menyebutkan pendiri Facebook ya, atau Mark Zuckerberg, karena bener-bener yang namanya Mark Zuckerberg itu dia berpikirnya out on the box banget ya. Terciptanya Facebook kan juga dari hasil pemikiran kreatif beliau ya. Jadi awalnya itu hanya membuat situs apa untuk menghubungkan warga kampus dia di apa namanya di Harvard ya. Jadi hanya untuk kenalan aja antar lintas universitas, tapi pada akhirnya dia menemukan cara mengoneksikan orang-orang di seluruh dunia. Dan sekarang yang banyak kita pakai itu media sosial Facebook adalah yang hampir semua orang itu punya. Terus yang kedua, tentang berpikir kreatif itu juga ada ciri-cirinya ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ya. Berpikir kreatif itu menurut Slameto ya, menurut Slameto. Apakah ciri-ciri berpikir kreatif menurut Slameto? Yang pertama itu hasrat keingintahuan yang cukup besar. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Yang ketiga, panjang atau banyak akal. Yang keempat, keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. Yang kelima, cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit ya. Itu sebagian saja dari beberapa total contohnya itu ada 12, tapi saya sebutkan mewakili 5 dari tadi. Itu sudah sudah menunjukkan bahwa ini loh ciri berpikir kreatif. Dan benar, ketika kita sudah berada di dunia kerja, semuanya pasti akan membawa
pola pikir masing-masing ya dari setiap karyawan yang ada di tempat kerja kita. Tapi yang sangat membedakan itu dari cara mereka untuk menyelesaikan masalah ya. Kalau dia itu orangnya kreatif, itu pasti akan jauh lebih cepat, jauh lebih tuntas untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara dia ya. Istilahnya banyak akal gitu. Ini nggak bisa, pasti pakai cara itu yang mungkin orang lain itu nggak melakukan hal itu. Apalagi ya, yang saya alami juga, saya bekerja di bidang telemarketing, atau ya istilahnya garis besarnya marketing ya. Dan di situ tuh banyak banget yang kita itu memang dituntut harus kreatif ya, karena kita berhubungan langsung dengan manusia ya. Untuk menjual sesuatu itu dengan berhubungan langsung dengan manusia. Kalau caranya cuma itu aja monoton, ya nggak bakalan tertarik ya kan. Apalagi kita tidak bertatap muka untuk menawarkan sesuatu itu. Kita di telemarketing itu cuma memakai bahasa, kita memakai telepon dan media sosial untuk menjualkan barang. Jadi kita menjual barang itu tanpa bertemu langsung. Nah, itu dibutuhkan suatu kreativitas yang sangat luar biasa. Karena kalau hanya monoton seperti penjualan offline di luar, itu sangat sulit ya. Itu yang kedua ya, itu tentang ciri-cirinya. Terus yang selanjutnya itu ini ya, apa namanya, aplikasinya. Ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana cara mengaplikasikan berpikir kreatif. Nah, rata-rata dari kita kan memang sudah bekerja ya, karena ini kelas karyawan. Jadi saya rasa sudah pernah ya istilahnya menggunakan pikiran-pikiran kreatif kita itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita geluti sehari-hari. Memang untuk berpikir kreatif itu kita semacam harus punya mood yang bagus ya mungkin ya. Jadi dari situ biasanya keluar ide-ide yang luar biasa yang kadang nggak terpikirkan oleh orang lain gitu. Jadi untuk berpikir kreatif itu sangat aplikatif sekali di dalam dunia kerja ya. Jadi saya rasa sih semuanya sudah bisa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi sangat-sangat berguna sekali kita itu mempunyai ide-ide kreatif itu diterapkan dalam keseharian atau pekerjaan kita sehari-hari. Begitu. Kurang lebih 3 poin tadi ya tentang berpikir kreatif yang kita flashback lagi dari yang awal tadi tentang pengertiannya seperti apa. Terus yang kedua ciri-cirinya, terus yang ketiga itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada koreksi, saya sangat berterima kasih sekali, karena saya rasa memang banyak kekurangan dalam video presentasi ini, tapi saya tetap optimis video ini dapat berguna untuk kita semua. Oke, saya Gregorius Ferry Setiawan, NIM 18081652, mengucapkan banyak terima kasih. See you.